akan ada lebih dari 2 orang yang akan pindah kubu tuh. Yang dia sudah tidak tahan dibayang-bayangi oleh penyesalan, sehingga dia akan membuka omongan bahwa apa yang pernah dia katakan itu semua bohong. Kalau sampai itu terjadi, pasti pihak-pihak buzzer itu, pihak sana itu menganggap itu adalah settingan. Tapi kalau itu sampai terjadi, itu artinya benar. Jadi, ini firasat ya. Saya buat sebuah cerita, kalian simpulkan sendiri. Ada seorang bapak, lalu bapak itu berbicara soal ketidakbenaran, padahal dia tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Lalu kehendak berkata lain, bapak ini telah tiada, tapi sebelum dia tiada, dia meninggalkan pesan kepada seorang anak laki-laki untuk menemui seorang wanita. Wanita ini adalah wanita yang sebenarnya tidak bersalah, yang tadinya karena bapak ini menyudutkan wanita ini, sehingga bertambahlah 1 poin bahwa wanita ini memang layak bersalah. Tapi sayangnya bapak itu sudah tidak ada. Tapi masih ada 1 orang, seorang anak laki-laki ini datang menemui perempuan ini, dan dia berkata, ada permintaan maaf dari beliau. Dia mengatakan maaf kalau apa yang dia katakan di hari sakral itu, bahwa itu semua adalah kata-kata yang tidak benar. Sehingga si wanita ini juga tidak bisa berbuat apapun. Tapi firasat mengatakan nanti pria ini akan muncul. Nama panggilannya itu hanya 4 huruf. Ya, kurang lebih begitu. Ini akan muncul ke permukaan, akan menjadi sebuah fakta baru, menjadi sebuah kabar yang heboh, sehingga dapat menggerakkan hati para pemimpin untuk, ya tampaknya memang ini kasus harus dibuka kembali. Begitu. Lalu ada keanehan dan kejanggalan lain lagi, geng. Gelas yang menjadi alat bukti, ya kan, gelas yang dianggap sebagai gelas minumnya Mirna gitu sebelum dia meninggal, itu dites juga, dicari tahu nih apakah ada kadar sianida atau enggak. Dan ternyata ada. Bahkan ditemukan dosis sianida di sana dengan kadar yang cukup tinggi, yaitu sebesar 7.400 mg. Dari sini agak sedikit aneh nih. Muncullah keterangan dari seorang ahli toksikologi yang bernama Budi Budiawan. Dia mengatakan kalau dia sudah melakukan banyak sekali percobaan dan secara saintifik, sianida yang tadinya berbentuk cairan itu bisa saja berubah menjadi gas. Lalu kembali kepada Dr. Jaya. Dr. Jaya sempat ditanyakan apa yang akan terjadi jika sianida tersebut dituangkan ke dalam kopi. Bagaimana orang-orang di sekelilingnya? Nah, lalu Pak Jaya mengatakan hal tersebut bisa menyebabkan seseorang jadi pingsan, katanya. Lalu kemudian nih geng ya, botol yang dicurigai berisi sianida juga dihadirkan di dalam persidangan tersebut sebagai bukti. Dan gak tanggung-tanggung nih, ketika itu Pak Okto langsung melakukan pengujian, yang dimana ketika Pak Okto membuka dan mengendus mulut botol tersebut, tidak terjadi apa-apa, yang menandakan tidak ada sianida di dalamnya. Makanya di dalam hal ini Pak Okto jadi curiga, kenapa botolnya nggak ada sianida tapi gelasnya ada. Ya otomatis kalau memang ini berasal dari air tersebut yang diminum oleh Mirna, ya tuh botol juga harusnya kena sianidanya. Nah tapi ini hanya ada di dalam gelas, berarti ada seseorang yang memasukkan. Jadi maksudnya itu gelas yang digunakan oleh Mirna itu sudah dimanipulasi. Ibaratnya tuh ya, tadinya tuh nggak ada sianida, tapi karena dijadikan barang bukti akhirnya dimasukkanlah sianida. Lalu ada yang lebih aneh lagi nih geng. Nah ternyata nih ya, pihak dari restoran atau cafe Olivier, yaitu Devi dan juga Rangga nih sebagai baristanya gitu ya, itu pernah bertemu dengan ayahnya Mirna, Pak Edi. Dan bahkan mereka bertemu sebelum persidangan katanya. Ketika para kru dari Netflix yang mendokumentasikan film ini bertanya atau mewawancarai Rangga dan juga Devi, jawabannya beda-beda. Rangga bilang kalau dia udah lupa karena udah cukup lama gitu. Terus Devi jawabannya adalah gak berani ngomong, takut salah ngomong. Lupa itu udah lama banget soalnya. Kan takut salah ngomong. Wah, ada
apa nih? Kenapa takut salah ngomong? Dari situ saya realize berarti ada sesuatu di kopi. Kemudian saya tes sendiri, ternyata memang kopinya benar-benar rasanya dan baunya sangat bau busuk sekali. Pas saya lihat itu warnanya kuning banget kayak kunyit. Pas saya cium dari dekat, itu nyelekit banget kayak kita lagi netesin lem power glue, nyelekit kayak Oke, gitu. pause dulu. Di film dokumenter Ice Cold, ada saksi yang mengatakan bahwa gelas kopi yang diminum Mirna itu berbau busuk dan berwarna kuning. Menurut aku ini janggal. Kenapa? Menurut ilmu forensik, cyanida adalah zat yang tidak berasa, tidak berbau, dan juga tidak berwarna. Iya, saat cyanida itu masuk ke dalam mulut pasien itu dapat merasakan seperti rasa pahit atau metalik, tapi rasa pahit tersebut itu bukan berasal dari cyanidanya, melainkan berasal dari reaksi tubuh korban terhadap racunnya itu. Di mana racun cyanida itu bisa menghambat enzim yang berperan dalam pernapasan sel, sehingga persepsi dari indera pengecatan korban itu menjadi gak normal. Oleh sebab itu, apabila kesaksian betul bahwa terjadi perubahan warna dan juga perubahan bau pada gelas kopi yang diminum Mirna, kemungkinan penyebabnya bukan karena cyanida. Untuk tahu informasi lain mengenai kopi cyanida dari sisi kedokteran, boleh cek video aku lainnya. Krishnamurti, dia itu adalah Direktur Kriminal Umum Polda Metro pada waktu itu. Dia membuat wawancara keterangan pers. Dia bilang, waktu itu pas di rumah duka, saya datang ke sini untuk memberitahukan kepada keluarga besar Dharma Salihin supaya kasus mayat ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan matinya seseorang yang tidak wajar, maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan oleh karena itu, kalau dia tidak mau, katanya, dia harus bikin pernyataan dia tidak mau. Dan karenanya, case closed. Kalau tidak diotopsi. Tapi kemudian katanya, mereka sudah mau untuk mayat ini diotopsi. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa yang terjadi? Ternyata tidak diotopsi. Krishnamurti mengatakan kalau tidak diotopsi, case closed. Nih kawan, aku kasih sedikit gambaran dengan kasus ini. Hidup itu nggak bakal nyaman kalau penuh dengan penyesalan. Hidup tuh nggak bakal nyaman kalau kita punya kesalahan di masa lalu. Apalagi kita tahu kesalahan kita seperti apa. Dan ini menyangkut hidup seseorang yang tidak bersalah. Tidak dalam waktu dekat, tapi tidak dalam waktu yang lama akan ada seseorang yang speak up tentang kebenaran tentang kasus C. Orang ini ada dalam lingkaran kasus tersebut. Dan di saat orang ini speak up, semua akan ramai, dianggap ini settingan, tapi itu adalah kenyataannya, kawan. Itu clue yang harus kawan-kawan tunggu waktunya kapan, tapi yang pasti tidak dalam waktu dekat, tapi tidak dalam waktu yang lama. Tunggu saja kawan. Oke kawan, thank you.